Baik ya, jadi mungkin kali ini kita akan bahas bagaimana part atau bagian yang membahas tentang data collection ya, atau pengumpulan data pada manajemen jaringan ya. Jadi mungkin ini fokusnya bagaimana kita mengumpulkan data dan mengapa data collection pada manajemen jaringan jadi hal yang penting ya sebenarnya ya. Nah, mungkin ini hal yang pertama ya, mungkin perlu saya sampaikan ya. Jadi mungkin di sini data collection ini adalah kalau dalam kaitannya dengan network management ya, jadi adalah bagaimana kita atau sebuah sistemnya, sistem NMS itu berupaya mengumpulkan data collection ya, data collection yang diambil dari device ya, dari device dan agen ya. Jadi data-data dari agen-agen tadi, agen-agen yang ada di beberapa tempat, beberapa lokasi, atau bisa komputer, bisa bisa router, bisa hub dan seterusnya. Nah, data-data itu yang sudah ada kita kumpulkan dan kita collect ya. Kita collect, kita jadikan satu informasi ya. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya mungkin ada beberapa hal tadi mungkin sudah saya sampaikan ya. Jadi yang pertama untuk melihat status terakhir atau kekinian ya. Jadi status terakhir kita pengen lihat untuk per per detik ini atau per waktu ini kira-kira ada masalah atau tidak misalnya ya. Jadi kalau misalnya dari data-data itu kita pengen lihat bahwa misalnya contoh misalnya oh ternyata suhunya server kok naik nih, naik atau tinggi banget misalnya, berarti ini ada masalah ya. Jadi kita harus segera ke sana atau mungkin segera restart atau mungkin harus di maintenance dulu misalnya ya. Atau suhunya router kok ini naik yang naiknya sangat tinggi misalnya ya. Oke. Nah, ini kalau terkait dengan status segini ya. Nah, fungsi yang lain adalah untuk melakukan recording log atau history ya. Nah, kenapa log itu penting dicatat? Log itu atau data ya, data. Kalau kita bicara log, log itu adalah data yang ada unsur waktunya ya, ada unsur timestamp, unsur waktu. Jadi misalnya kemarin suhu komputer kita berapa misalnya, berarti ada timestampnya kan. 2 hari yang lalu suhu komputernya berapa, 2 hari yang lalu. Seminggu yang lalu suhu komputernya berapa. Jadi ini adalah namanya log ya, log yang menggunakan timestampnya. Nah, gunanya apa? Nah, mungkin beberapa sudah pernah saya singgung ya, sudah pernah saya sampaikan juga gunanya kita pengen lihat pola atau trennya, trennya seperti apa misalnya. Mungkin di beberapa part sebelumnya mungkin udah saya jelasin ya, misalnya kok ternyata traffic kita makin hari makin sini kok naik terus ya, dan kecenderungan naiknya tidak linear, cenderung eksponensial. Nah, ini bahaya misalnya kan. Karena kalau kita proyeksikan lagi mungkin traffic kita terlalu tinggi banget misalnya. Nah, itu contoh ya. Contoh bagaimana kita melakukan analisa pattern ya, pola ya. Atau tadi misalnya suhu misalnya. Ini juga makin lama kok suhu 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 misalnya memang belum belum mencapai nilai yang kritikal, tapi kalau ini lama-lama kok makin naik ya. Berarti sebenarnya ada masalah dengan device ini misalnya. Nah, ini contoh bagaimana kita menganalisis pola sebenarnya. Karena nanti dalam bermain dengan timestamp, timestamp itu kan bermain dengan waktu kan memang ada pattern yang namanya. Mirip pernah yang saya ceritakan, kita kayak traffic lalu lintas, itu di pagi hari polanya biasanya macet kan. Nanti di siang agak longgar, di sore hari macet lagi. Nanti malam biasanya sangat lenggang sekali. Nah, itu namanya pattern ya, punya pola sebenarnya. Dan kita lakukan analisis. Jadi, kenapa kita lakukan analisis? Biar kita juga punya treatment yang pas ya untuk masing-masing segmen waktu misalnya ya. Nah, termasuk misalnya kalau di traffic lalu lintas kan Sabtu dan Minggu biasanya agak berbeda kan dibanding hari hari kerja ya, Senin sampai Jumat ya. Nah, ini contoh ya bahwa pola itu punya pattern misalnya, punya bentuk yang agak berbeda ya. Nah, kemudian ada manfaat yang lain. Nah, ini ada kaitan juga yang dengan part sebelumnya ya. Jadi kita bisa melakukan untuk analisa kejadian di masa lalu dan forensik jika ada kejadian tertentu ya. Jadi eh, dari sini kita bisa melakukan analisis ya. Misalnya contoh, misalnya tiba-tiba server kita down ya, tiba-tiba server kita mati tanpa ada gejala, tanpa apa-apa, tanpa sesuatu yang ada warning dan sebagainya, tiba-tiba mati ya. Nah, ini mirip kayak kita tadi ya mungkin saya cerita tentang kejadian pesawat tadi ya. Kalau pesawat itu tiba-tiba meledak, tiba-tiba jatuh dan sebagainya, atau misalnya kereta tiba-tiba terjadi kecelakaan. Nah, yang dilakukan apa? Dia harus melakukan forensik ya. Forensik itu misalnya kita melihat data-data di sebelumnya. Jadi data-data yang di sebelumnya kita lihat, kita analisis. Nah, kira-kira ini penyebabnya apa misalnya? Penyebabnya apa? Atau misalnya, oh ternyata ini kayak
makanya mungkin di film-film kayak Nat Geo tadi, National Geographic tadi dijelasin kalau misalnya analisis penyebab pesawat jatuh misalnya tiba-tiba ternyata ada sensor yang salah memberikan informasi data misalnya ya. Padahal itu sensor krusial ya, sensor misalnya sensor pitot ya, pitot itu sensor kecepatan atau sensor ini ya, gyronya ya. Gyronya salah menginterpretasikan angka. Nah, dianggapnya sama si siapa sama pilotnya dianggapnya ini masih aman nih, ternyata dia udah miring 30 derajat misalnya. Nah, karena itu tidak terhandle, dia jatuh misalnya. Nah, jadi kurang kurang lebih sama ya. Kalau ada apa-apa, misalnya server mati, apalagi ini sebuah server yang sangat penting ya, server yang mencatat data keuangan, bahkan sampai kejadiannya sangat fatal misalnya, sampai harddisknya rusak, kebakar, dan seterusnya ya. Nah, ini nanti harus kita lakukan analisis di masa lalu, patternnya seperti apa ya. Ini apa yang menyebabkan, supaya apa? Supaya nanti ke depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, kalau di apa istilahnya air investigation yang kita tadi ya, dengan kita menganalisa yang tadi, mereka itu biasanya akan mengeluarkan kebijakan baru ya, kebijakan-kebijakan baru yang wajib dipatuhi oleh para pilot ya. Nah, kurang lebih hampir sama ya analoginya ya. Kalau misalnya kita sudah ada kejadian gitu, setelah kita analisa, kita lakukan forensik dan seterusnya, nah itu akan nanti jadi pola atau pattern atau nanti bahkan jadi sebuah prosedur ya SOP ya, supaya nanti harus gini misalnya ya. Jadi nanti misalnya contoh harus ada prosedur rutin untuk ngecek suhunya server misalnya setiap 1 minggu misalnya ya. Atau misalnya ada prosedur rutin apa yang harus dilakukan supaya kejadian-kejadian ini resikonya tidak muncul lagi ya, tidak terjadi lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini hampir sama sebenarnya. Yang ketiga adalah anomali-anomali yang tidak teramati atau lepas pengamatan dari pengawas. Mungkin tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa kadang-kadang kalau kita udah bicara sistem yang sangat complicated, kan yang dilihat kan nggak cuma 1-2 parameter atau bahkan 10 parameter, kadang-kadang bisa sampai 50 sampai 100 parameter ya. Nah, mungkin yang kita pantengin hanya yang penting-penting ya, yang 5 parameter ya. Padahal nanti ada parameter yang nggak penting, tapi itu dianggap sebagai ini ya, trigger ya. Nah, anomali-anomali yang tidak teramati kalau kita nggak pernah log, tidak pernah catat, nah inilah gunanya data-data seperti itu yang. Nah, ya contoh misalnya kejadian kayak kemarin misalnya ya, kalau ada bagian yang tidak teramati, ya ada CCTV ya, CCTV yang mungkin masih bisa merekam bagian-bagian yang mungkin tidak pernah dilihat sama penyidik sebelumnya kan. Jadi anomali-anomali itu mungkin bisa kita lihat karena mungkin bisa jadi nggak ada yang mengawasi sebelumnya ya. Tetapi dengan data-data itu kita bisa lakukan eh, ini ya, kira-kira penyebabnya apa ya. Oke. Ya, jadi ini intinya gitu ya. Poinnya adalah untuk data collection ini dapat dibantu menggunakan software manager yang memiliki kemampuan dashboarding tadi. Dan untuk menyimpan datanya ya, data-datanya akan tersimpan ya. Mungkin beberapa udah ditunjukkan dan beberapa udah di part sebelumnya udah dijelaskan ya. Jadi ada beberapa contoh dashboard yang bisa melihat 2 hari terakhir, seminggu terakhir, bahkan sampai setahun terakhir ya. Dan datanya itu masih tersimpan, artinya tersimpan di sistem NMS-nya ya. Jadi data-datanya lengkap sebenarnya ya. Oke. Nah ini ya, ini satu hal lagi, contoh-contoh ya, ini hanya contoh. Begitu banyak data yang perlu dilakukan, network data management ya. Jadi ini contoh yang pertama adalah mengumpulkan, bahkan nanti kalau bisa mengkorelat ya, mengkorelasi ya, korelasi antara data satu dengan yang lain, kemudian juga memformat, jadi baik dari data maupun event ya. Kalau data itu yang rutin, kalau event itu sesuatu kejadian yang sifatnya sesekali aja ya, sekali atau kayak trap kemarin ya, ini namanya eventnya. Oke. Kemudian bisa juga untuk determine performance in term of capacity, utilization, and traffic ya. Jadi data-data ini bisa digunakan untuk mendefinisikan performansi ya. Jadi kalau data ini nanti dikolek, dimasukkan dalam sebuah formula, kita nanti bisa ngitung kapasitas atau utilisasi dan seterusnya ya. Oke. Kemudian provide notification ya of performance degradation ya. Nah, dari data ini nanti kita bisa keluarkan alert atau notifikasi ya kalau terjadi penurunan kinerja ya, performance degradation ya. Jadi
dari data-data. Jadi bagaimana kita bisa menentukan notifikasinya, bagaimana kita bisa menentukan alertnya ya dari data-data yang sudah ada ya. Oke. Kemudian bahkan di sini bisa disampaikan untuk bisa menginisiasi fungsi traffic control ya, pengendalian traffic control berdasarkan data-data. Ya, mirip cerita yang sebelumnya tadi ya. Kalau kita tahu pagi itu sangat macet, ya lampu merah di yang jalur sini akan kita perpendek misalnya. Sedangkan lampu merah yang di jalur satunya akan perpanjang. Nah, sama ya sebenarnya nanti dalam traffic control itu kalau kita udah tahu patternnya, sebenarnya bisa dibikin routingnya dinamis ya, dynamic routing ya. Dynamic routing menggunakan basicnya time variant base, maksudnya tadi yang model time tadi, atau menggunakan berbasis kalau misalnya data dari link yang ini terlalu padat, nah nanti saya belokkan ke sebelum masuk sini saya belokkan ke router yang ini dulu misalnya. Nah itu contoh ya. Contoh dari data-data ini kita bisa membuat kebijakan routingnya ya, routing data dan pengelolaan datanya sebenarnya ya. Jadi berdasarkan data-data sebelumnya. Oke. Nah, ini contoh-contoh ya, misalnya di sini terkait dengan elemen manajemen, ada user performance data, kemudian terkait dengan network inventory management, dengan start stop monitoring, kemudian ini ada dengan planning and development, ini ada performance goal, kemudian dengan network provisioning, nah ini juga ada ya, provisioning, jadi misalnya kalau kaitannya sama klien ya mau kalau nggak bayar ya nggak di stop ya, misalnya di stop ya, oke. Kemudian service quality management, nah ini jelas ya kalau ini performance atau usage dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada other provides, ada performance dan data request ya. Kemudian untuk dikeluarkan kemana ya ini bisa ya, kita bisa keluarkan hal yang lain, bisa untuk performance, bisa untuk network performance, bisa untuk user information. Jadi termasuk dari data-data ini nanti kita ngasih ke klien kita atau para pengguna kita informasi apa misalnya ya. Bahkan nanti bisa ada rating and discounting ya, bisa untuk ke arah sana ya. Performance juga bisa kita keluarkan, data capacity, termasuk perubahan network ya. Jadi kayak misalnya ya mirip mirip banget kayak traffic lalu lintas ya. Kalau misalnya ada apa-apa, kita kan akan selalu memberikan pengumuman kan. Oh ternyata hari ini akan ada macet misalnya, akan ada macet di jalan sekian, jalan ini, tolong bagi yang ini jangan lewat sini. Nah, kalau ada perubahan network change misalnya, misalnya router ini mati misalnya, router ini mati maka akan terjadi gangguan. Nah, ini harus segera ditindaklanjuti. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi data-data ini sangat penting ya. Jadi mirip seperti di konsepnya machine learning. Machine learning itu kan sangat mengandalkan data ya. Nah, dalam konteksnya ini, dalam konteksnya network management, data itu juga sama pentingnya ya. Sama pentingnya dan sama bagusnya ya, sama bagusnya diperlukan untuk berbagai keperluan ya. Oke. Nah, ini mungkin mohon maaf gambarnya kurang jelas ya. Nah, cara mengambil data kemarin sebenarnya sudah dijelaskan kan ya. Ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya aktif ya, sifatnya aktif. Jadi kalau dilihat di sini, jadi ini mungkin kurang lebih gambarnya gini ya, gambarannya ini cuma contoh gambarannya. Jadi SNMP device-nya memberikan sesuatu, dianalisa, kemudian dikeluarkan alarmnya. Ini kemudian kalau ini nanya, habis itu dijawab ya. Ini mungkin kebalik ya, seharusnya yang aktif yang atas ya. Ini ditanya, ini baru dijawab, dianalisis, baru dialarmnya. Oke. Nah, jadi ini mekanisme ya, mekanisme bagaimana si SNMP monitoring ini akan mengeluarkan alarm kalau ada apa-apa ya. Nah, dasar mengeluarkan alarm juga harus jelas ya. Dasar mengeluarkan alarm kayak tadi mungkin saya ceritakan di kokpit pesawat. Dasarnya apa? Jadi jangan sampai hanya sekedar alarm terus karena saking seringnya alarm dikeluarin terus diabaikan sama user ya. Karena diabaikan sama user, user jadi nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting sebenarnya. Ya kayak contoh misalnya di dashboard mobil ya, saking seringnya kayak misalnya saya misalnya ya, kadang-kadang alarm indikator aki saya itu nyala terus ya. Padahal sebenarnya udah diganti itu ya, diganti yang baru. Nah, karena saking tidak bertanya, oh ya makin lama saya nggak pedulikan itu alarmnya kok nyala terus, alarmnya padahal akinya udah diganti baru. Nah, makanya ini harus dicek sebenarnya problemnya di siapa. Apakah sensornya yang salah atau memang standarnya terlalu tinggi atau gimana ya. Nah, itu jangan sampai nanti bikin bias ya, karena
bias yang terlalu sering itu, alarm yang selalu sering muncul itu pasti akan selalu diabaikan kan. Jadi misalnya nanti Anda punya motor, punya kendaraan, alarmnya muncul terus nih, klip terus, karena saking seringnya pasti Anda akan biarkan itu kan, oh ini nggak apa-apa, ini nggak masalah. Tapi padahal itu nanti suatu saat jadi hal yang penting sebenarnya ya. Nah ini sesuatu yang mungkin perlu diperhatikan ya. Oke. Nah ini contoh ya, data collection dengan PRTG. Sebenarnya kemarin udah beberapa disampaikan kan, cuman mungkin ini seperti diulang kembali ya. Poinnya ada di sini ya. Kenapa bisa muncul grafik-grafik seperti ini ya? Ini dari data collection kan ya. Ini dari ngumpulin data ya. Dari ngumpulin data ini saya jadi tahu namanya pattern ya. Saya jadi tahu namanya pola sebenarnya. Saya jadi tahu apa istilahnya traffic saya. Ini misal untuk contoh traffic ya. Traffic saya seperti apa hari ini, naik turunnya dan seterusnya ya. Apakah cenderung konstan, apakah naik turun, apakah cenderung naik terus misalnya ya. Nah, jadi ini sebuah pattern ya. Oke, kalau kalau normalnya ya secara logika ya. Sebuah traffic itu kalau kita bicara kantor ya, kantor atau kampus ya pasti jamin naik turun ya. Kenapa naik turun? Ya simple aja. Kan kalau pagi sampai siang sampai sore kan orang kerja. Malam orang nggak kerja kan harusnya nggak ada traffic ya. Makanya nanti kalau misal ya, Anda punya traffic di kantor ternyata lebih cenderung konstan terus ya, atau cenderung naik. Nah itu pasti ada yang aneh tuh. Pasti mungkin ada yang malam-malam menyalakan sesuatu, menyalakan software, menyalakan download atau apa ditinggal sampai malam. Nah, yang kayak gitu yang mungkin itulah tugasnya seorang ini ya penjaga jaringan ya, penjaga data ya, untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja ya. Oke, jadi kita harus pakai logika juga kan ya. Jadi membaca grafik ini pasti ada logisnya sebenarnya ya. Oke, mirip kayak tadi cerita kalau lalu lintas ya pasti kalau pagi sampai siang ya rame kan, malam pasti sepi ya. Traffic harusnya juga gitu dong ya. Oke. Nah, berlawanan dengan ini ya listrik ya. Listrik itu patternnya beda. Kalau rumahan ya, kalau kampus mungkin beda cerita ya. Kalau rumahan kan harusnya listrik tuh pagi rendah, malam tinggi karena penggunaan orang menggunakan lampu dan sebagainya pada pada jelang sore sampai malamnya. Nah, makanya nanti aneh kalau misalnya Anda dari pagi sampai malam listrik Anda sama-sama terus flat terus atau datar terus, pasti ada kebocoran sebenarnya. Oke, nah data juga sama ya. Jadi dengan kita menggunakan insting logika biasa, biasanya nanti kita bisa bisa tahu ya bahwa ini terjadi masalah atau tidak sebenarnya. Oke. Nah ini sebenarnya SNMP yang bagus Pacler ya. Dulu kalau nggak salah ini masih open source. Cuman sekarang versinya sekarang udah nggak jadi open source ya, hanya trial ya. Nah memang ini ya resiko jadi para pengembang open source. Kalau dianggap bagus sama perusahaan besar pasti dilirik dibeli ya biasanya ya. Jadi mungkin jangan kaget kalau misalnya ada beberapa open source itu yang nanti tiba-tiba nggak jadi open source lagi ya karena mungkin dibeli ya sebenarnya. Oke. Nah, ini salah satu yang dulu open source, sekarang udah tidak open source lagi. Nah, PRTG Network Monitoring ini contoh data-datanya ya. Dia mungkin Anda lihat ya di sini ini lognya yang tadi saya bilang ya. Ini lognya, ini ada timestamp-nya ya dari waktu ke waktu misalnya. Dari waktu ke waktu. Di sini ada parent-nya, ada objeknya nih statusnya. Nah, statusnya message-nya apa nih? Message-nya 80%, 89% sistem CPU load, dan ini tinggi banget sebenarnya. Ini kan ada warning ya. Nah, kalau ini aman terusnya nih up. Nah, ini ada satu device yang down misalnya. 100% CPU load. Nah, ini kan bahaya kan. Maksudnya ini harusnya ini udah mati sebenarnya. 100% ya. Nah, memang nanti terkadang ya kayak gini yang kejadian ya. Jadi saking banyaknya alarm yang nyala, kadang-kadang kita jadi bingung ya. Ini yang mau kita handle duluan mana ya? Gak apa-apa ya, mungkin saya cerita sedikit ya. Nah, tapi jangan sampai juga saking kita bingungnya nanti terus nggak dihandle apa-apa misalnya ya. Jadi oh adalah biarin aja lah ini 20 kan. Toh ini juga saya nggak tahu ini apa misalnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Nah, ini warna-warna ini kan yang kuning ini warning ya. Yang merah ini udah pasti sudah critical, kalau yang hijau ini aman. Berarti ini masih up. Kecepatan masih 44 milisecond ya. Nah, ini contoh ya. Nah, makanya di sini dilihat alarmnya ada 20. Berarti dari tadi 20 nyala terus. Dua yang baru. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya alarmnya ada yang nyala terus ya. Nah, kenapa nggak ke handle? Ya mungkin nanti dalam prakteknya memang seperti ini ya. Mirip yang tadi saya cerita.
Kalau dalam cockpit pilot itu saking banyak instrumen, kadang-kadang ini alarm ini nyala, ya kadang tadi ada yang kritikal, ada yang enggak ya. Maksudnya secara fungsi ya. Nah, kadang-kadang jadi kita abaikan sebenarnya. Nah, ini nanti silakan, kalau ini nanti teknikal ya. Kalau nanti Anda ada yang bekerja di bidang ini, nah Anda kebijakannya apa? Baik ke tim maupun Anda sendiri sebagai yang mengolah ya. Kalau Anda sebagai pemimpin ya, ini harus diapakan nih yang 20 nih ya. 20 padahal udah istilahnya udah kelap-kelip lama kok nggak diapa-apain misalnya. Oke ya. Jadi ini contoh ya. Contoh data-data ini collecting, bahkan nanti kita tahu bahwa oh ternyata ini udah down dari tanggal sekian jam sekian, udah lama mati ini. Kenapa nggak di-handle misalnya ya. Nanti bisa jadi mungkin alasannya tim, oh aman Pak, soalnya masih ada satu router lagi yang membelokkannya atau backupnya ya, failsafe-nya masih jalan ya. Ya tetap aja harusnya nggak boleh gitu ya, tetap harus kita handle ya kalau ada masalahnya. Nah ini kurang lebih itu. Nah ini contoh yang lain ya, ini produk yang lain. Bentuknya juga dashboarding seperti ini ya. Dashboarding seperti ini ada disk dan seterusnya ya, ada downtime. Jadi ini angka-angka ini. Nah, buat buat orang ini kan dashboard ya. Dashboard itu ya meaningnya harus kita lihat ya. Cuman yang kadang-kadang saking saking ya ibarat kalau kita naik mobil 24 jam ya, pasti kan pusing ya ngeliatin dashboard terus ya, atau mungkin lama-lama kita capek juga ya, jadi kita nggak pernah punya concern terhadap sesuatu ya. Nah, paling di sini yang perlu dilihat ini ada live data 2 hari terakhir, 30 hari, 1 bulan, sama 1 tahun ya. Jadi ya data-datanya disimpan. Jadi data collection ini hal yang penting sebenarnya, hal yang penting untuk memastikan bahwa kalau ada apa-apa nanti kita bisa lakukan analisis sebenarnya ya. Oke. Ya, ini contoh yang lain, masih punya PRTC. Mungkin pernah saya sampaikan juga di part sebelumnya ya. Ya, di sebelah sini ini pola 2 harian ya. Pola 2 hari ini seperti ini. Pola 30 hari. Nah, kalau ini mungkin masih make sense ya. Dan saya bilang mungkin ada kalanya tinggi, ada rendah, tinggi, rendah dan seterusnya masih masuk akal ya. Oke, ini selama 35 hari atau selama 1 tahun ya. 365 hari 1 tahun, mungkin ini artinya kenapa ini nggak penuh ya, berarti ini kelihatan baru dipakai di bulan sekian ya. Jadi mungkin seperti ini. Kalau kita lihat patternnya masih aman ya, masih naik turun, tapi nggak, trennya nggak naik ya, nggak naik terus ya. Oke, nah paling yang tadi saya bilang nih, ini alarmnya udah sampai 59 ya. Alarm udah sampai 59, mungkin ya saking banyaknya ya. Saking banyaknya, makanya nanti harusnya dikasih priority mana dari 59 ini yang penting mana ya, yang penting mana. Oke. Jadi ada alarm 59 nyala, tapi mungkin masih belum diapa-apakan ya. Oke. Nah, ini contoh yang mirip seperti yang kemarin ya, sama ya. Jadi saya fokus yang sebelah sini. Di sini ada patternnya, ada polanya. Pola 2 harian, ini pola 30 hari. Nah, dilihat aja patternnya seperti apa. Dan ini pola 1 tahun ya. Pola 1 tahunnya menurut saya ini mungkin masih oke lah ya, masih aman ya. Oke. Ini mirip baca grafik ini ya, grafik saham ya. Grafik saham itu kalau naik, oh berarti ini harus ada antisipasi apa. Dan sebaiknya kalau turun kita melakukan apa ya. Tapi kalau lagi steady lagi ini ya mungkin dibiarkan. Oke. Nah, kemudian di sebelah sini sama ya. Ini ada 2 harian, 30 hari, setahun, alarm dan seterusnya. Nah, ini contoh juga alarmnya ada 3, update-nya sekian, dan data-data ini akan tercatat terus ya. Dan sebaiknya jangan dihapus. Kalau misalnya nggak dihapus, nanti kalau ada apa-apa kan kita nggak tahu ya. Termasuk misalnya tadi saya bilang, ini udah rusak lama, udah nyala alarmnya udah seminggu yang lalu kok nggak dibener-benerin misalnya ya. Nah, yang salah siapa nih? Maksudnya kita nggak nyari yang salah ya. Maksudnya yang monitor nggak ngasih tahu orang di lapangan, atau orang di lapangannya udah dikasih tahu tapi belum dibenerin ya. Nah, tinggal kita trace saja ya nanti Anda kalau sebagai leadernya, sebagai pimpinannya Anda trace, Anda lacak misalnya kok belum dibenerin. Nah, apakah perintah dari yang lihat monitor ini, yang dashboard ini belum memberikan perintah kepada orang lapangan untuk benerin, atau sebaliknya sudah diperintahkan orang lapangan tetapi belum dibenerin. Nah, itu bisa di trace ya.
Ternyata di trace, oh ternyata udah diberikan perintah. Nah, ternyata orang lapangan kenapa belum ngerjain? Oh, ternyata orang lapangan masih banyak tiket-tiket yang lain. Tiket itu maksudnya masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang numpuk ya, yang isu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya nanti kalau dalam project apa istilahnya ya, project maintenance kayak gini ya harus dikasih prioritas ya. Misalnya kalau ini dianggap penting ya, ya harusnya tiket-tiket yang lain atau pekerjaan-pekerjaan diabaikan dulu, kita ngerjain yang krusial dulu kan. Kita yang ngerjain yang krusial dulu. Oke. Ini masih sama ya, masih punyanya Pessler. Jadi kurang lebih sama. Jadi bentuk-bentuknya dashboarding gini ya, karena memang sifatnya kan ini ya sebagai manajer ya, manajer untuk tahu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja ya. Jadi kita memantengin atau melototin, istilahnya melototin kondisi jaringan kita, kondisi trafficnya seperti apa dan seterusnya ya. Dan ini berlaku untuk semuanya, semuanya itu maksudnya jaringan biasa, jaringan satelit, jaringan telekomunikasi juga sama ya. Jadi para pekerja kalau kemarin di sebelumnya ada NOC ya, Network Operation Center ya, pekerjaan mereka seperti itu kan. Karena itu kalau ada apa-apa ya segera kita handle sebenarnya ya. Oke. Nah, ini contoh log entries-nya mirip kayak yang tadi sama ya persis ya. Ada waktunya, ada parent-nya, ada type-nya, ada objeknya, statusnya, termasuk message-nya ya. Message itu kan yang SNMP itu ya, kalau ditanya apa, dia jawabnya apa ya. Jadi detail message-nya seperti apa. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh yang sederhana. Ini misalnya bahkan ping itu dicatat ya. Untuk beberapa kondisi, contoh dari satu titik ke titik itu kan penting banget ya. Dari ujung router ke router satunya, itu pingnya harus dicatat ya. Jadi kalau dinamikanya seperti apa, supaya kita tahu bahwa kondisi traffic kita lagi bagus atau lagi nggak bagus ya. Nah, berarti ini contoh ya, dari waktu ke waktu, kondisi pingnya seperti apa ya. Nah, ini dicatat ya. Nah, sistem seperti ini udah dibuatin ya, sebenarnya udah ada semua, ada dikembangkan. Bisa nggak kita membuat yang kayak gini ya? Sebenarnya bisa ya, cuma ya tadi saya bilang untuk menyamai seperti mereka ya mungkin memang butuh waktu ya, untuk menyamai sebagus mereka ya. Karena mereka udah invest ini, udah mengembangkannya dari waktu yang cukup lama ya. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh untuk yang memonitor dari waktu ke waktu untuk temperatur ya. Ini contoh yang merah ini sempat naik ya. Sempat naik ke 70 tapi turun lagi. Oke, selama mungkin masih turun lagi mungkin masih aman ya. Sempat naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi ya. Nah, ini contoh yang yang biru ya, yang biru sempat naik. Nah, yang biru ini agak apa variansinya sangat tinggi ya. Sangat bervariasi ya. Naik turunnya tinggi banget ya. Nah, ini mungkin tidak perlu dicek juga ya kenapa ada device yang bisa seperti ini. Nah, oke. Beda yang ini. Yang ini lebih cenderung konsisten ya. Oke. Ini dari CPU ya. Nah, kalau bawahnya adalah GPU-nya. Nah, GPU ini ya, GPU Celsiusnya ya, suhunya ya. Suhunya sempat naik, turun, naik, turun. Nah, kalau GPU mungkin ada patternnya ya, mungkin karena GPU kan punya ini ya, punya apa istilahnya, punya cara kerja yang gimana ya. Apakah dia menjalankan sesuatu yang sama terus konsisten? Nah, mungkin polanya seperti ini ya. Bisa jadi seperti itu ya. Kan logikanya gini ya kalau nggak salah ya. Logika sederhananya itu kalau prosesor itu bekerja lebih keras, biasanya dia lebih panas ya. Berarti mungkin di sini ada something ya, misalnya kalau terjadi kenaikan berarti dia lagi bekerjanya lebih tinggi ya. Selama tidak melebihi batas sih sebenarnya aman ya. Jangan sampai nanti di atas terus atas terus nggak turun-turun. Nah, itu bahaya banget ya. Oke, mungkin kita harus dinginkan dulu ya, kita dinginkan dulu atau kita harus matikan dulu servernya sebentar ya. Oke. Nah, selain Pessler, ini ada contoh software NMS yang lain. Nanti mungkin boleh dicoba ya, namanya OpenNMS. Mungkin ini yang lebih baru, nanti boleh dicoba ya OpenNMS ini. Jadi OpenNMS nanti boleh dicoba. Contoh bentuknya nanti kalau memang ini OpenNMS sama Pessler kalau saya lihat masih bagusan yang PRTG Pessler ya. Cuma OpenNMS ini yang masih open source ya, open source. Nah, nanti kurang lebih tampilannya hampir mirip tetapi sedikit berbeda ya. Nah, ini contohnya mirip ya dengan dashboardingnya. Nah, kalau ini kan alarmnya mungkin dari bisa ya. 3 alarm nyala. Alarm pertama major ya, dikasih grade ya.
alarm kedua minor, alarm ke ini alarm yang biasa normal ya. Nah, ini contoh-contohnya misalnya seperti ini ya, nanti bisa dilihat sebenarnya ya. Oke. Jadi nanti ini boleh dicoba juga ya terkait dengan OpenNMS. Silahkan dicoba untuk dilihat ya bentuk-bentuknya dan cara menggunakannya. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya, 10 esensial network management task ya. Menurut ini ya, menurut data ini. Jadi mungkin beberapa hal esensial meskipun memang skop utamanya kan selalu FCAPS ya, FCAP yang awal ya. Nah, di sini mungkin ada yang menjelaskan. Yang pertama, kita bicara network configuration. Yang kedua, kita bicara monitor jaringan dan alerting ya. Nah, mungkin tadi yang kita bahas poin nomor 2 ya. Nomor 3, nah ini juga penting ya. Troubleshooting and root cause analysis ya. Troubleshooting itu artinya segera dibenerin, di troubleshoot ya. Di troubleshoot kalau ada masalah langsung dibenerin ya. Dan tidak hanya sekedar benerin, kalau bisa dicari penyebabnya. Root cause analysis. Kalau cuma sekedar benerin itu resikonya apa? Resikonya nanti bakal akan mengalami kerusakan yang sama. Dengan kita melakukan root cause analysis, nah kita akan tahu penyebabnya dan kita harus menghindari penyebabnya itu ya sebenarnya. Oke. Kemudian yang keempat, change control management ya, mengubah manajemen kontrol. Kemudian kalau ini lebih ke arah updating ya, firmware, bug, and vulnerability patching ya. Kalau misalnya nanti ada di Cisco-nya atau di Juniper-nya ada update ya kita update ya. Atau mungkin bahkan di sisi end user-nya ya atau sisi end device-nya ada update ya kita update ya sebenarnya. Oke. Kemudian yang nomor 6, configuration backup and secure storage ya. Jadi ini poin penting ya, kalau ada apa-apa kita masih ada backup. Kalau kita bicara jaringan, kalau ada node yang terputus, ada backupnya mau lewat mana. Pernah saya ceritakan jaringan Indonesia ke Eropa, bawatannya sempat putus ya. Harus ada backupnya lewat satelit misalnya. Meskipun lebih lambat, tapi jangan sampai terputus banget ya, meskipun pingnya lebih pelan ya misalnya. Oke. Storage juga sama ya, storage juga ada backupnya. Nanti kalau misalnya yang sering kejadian tuh hard disknya itu rusak ya. Karena hard disknya kan diminta kerja keras terus kan, 24 jam tanpa henti kan ya. Jadi kemungkinan rusak juga sangat tinggi. Karena itu salah satu aset yang penting ya. Bayangkan kalau data hilang ya otomatis ya, apalagi itu misalnya anggap data transaksi tabungan. Nah, bayangkan kalau itu hilang kan ya. Yang stres satu Indonesia ya sebenarnya. Oke. Kemudian poin nomor 7 adalah kebijakan and compliant validation ya. Jadi kita mengembangkan kebijakan dan compliant validasi ya. Nomor 8, mengembangkan network diagram. Ya, penting ya. Mirip kayak kita tadi saya bilang DLAJ atau Departemen Perhubungan atau polisi ya harus punya tahu dong peta jalan raya dan network diagram. Ya, kita juga harus tahu dong ya, masa kita yang punya network nggak pernah tahu ini nyambung kemana, ini lewat mana dan seterusnya ya. Itu ibaratnya kita buta ya. Kita mengelola suatu, memonitor suatu, tapi kita nggak tahu yang kita monitor seperti apa ya. Oke, kemudian network resiliency juga penting. Kemudian, nah ini juga penting ya, membuat roadmap ya, karena kan pasti growing ya, ada pertumbuhan, jadi kita harus memikirkan roadmap ke depan mau ngapain nih, mau nambah apa, misalnya apakah perlu kita tambah router atau perlu tambah bandwidth dan seterusnya. Nah, ini kan antisipasinya ke depan seperti apa, roadmapnya seperti apa ya, baik roadmap jangka pendek maupun roadmap jangka panjang ya. Jadi supaya apa ya, supaya nanti jangan sampai ya ada kemacetan lalu lintas. Nah, ini juga sama ya, jangan sampai nanti ada kemacetan traffic data atau terjadi kehilangan data. Nah, ini semuanya sudah diantisipasi di depannya. Oke. Nah, sepertinya cukup ya. Jadi untuk materi kali ini saya cukupkan dulu. Oke, terima kasih ya.